Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk sore ini saya akan selingi mengulas partai yang lain kawan, di luar partai timnas Indonesia kita. Tadi pagi sudah kita ulas 2 game, yaitu permainannya Muhammad Irfan dan si cantik Medina Aulia. Sekarang coba kita selingi melihat permainannya para Grandmaster dunia, terutama Magnus Carlsen. Admin ini kangen soal Magnus Carlsen kawan, setelah kemarin atau minggu yang lalu memenangkan seri ketiga dari Grand Chess Tour 2022 dengan Super United Rapid dan Blitz. Kita akan melihat permainan Magnus Carlsen yang 2 game yang lalu terlewatkan tidak kita ulas, karena memang di turnamen Olimpiade Catur ini kita fokuskan untuk mengulas game-game para pemain timnas kita kawan. Magnus Carlsen tergabung dalam tim Norwegia, tentu saja negaranya kawan. Dan bersama Ariantari di situ, salah ketik saya, Norway di babak keempat bertemu dengan Mongolia kawan. Magnus Carlsen kebetulan menang, 2 pemain yang lain remis, dan 1 pemain atau teman Magnus Carlsen dikalahkan oleh pemain Mongolia, sehingga skornya seimbang kawan, 2-2. Magnus Carlsen ini turun sejak putaran kedua kawan. Putaran pertama dia tidak diturunkan. Saat menghadapi Lebanon, Norway menang. Di babak kedua, Magnus Carlsen diturunkan 4-0 langsung kawan. Carlsen juga memetik kemenangan pertamanya di game pertamanya juga di babak kedua. Tapi di babak ketiga kemarin malam, Magnus Carlsen ini bermain remis menghadapi pecatur asal Italia, sekaligus Norway juga dihajar 3-1 dari Italia kawan. Dan di babak keempat bertemu dengan Mongolia, 2-2 skornya. Tentu kalau rekodnya dibandingkan dengan rekod tim Indonesia kita, tim pria kita ini kayaknya tim Indonesia kita lebih baik daripada Norway. Kita coba lihat saja langsung ke posisi standing klasemen sementara. Kita cari Norwegia. Norway, di mana Norway? Kalau tim Indonesia kita kan berada di posisi ke-33 ini kawan. Kalau Norwegia di posisi ke-53, jaraknya 20 tingkat bedanya. Oke, kita langsung ke permainan Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen ini bertemu dengan pecatur asal Mongolia bersama kawan-kawan yang lain, bertemu dengan Grandmaster Batsuren. Di era tahun 1960-an kawan, ada pecatur asal Mongolia itu yang sangat kuat, yaitu Miak Maksuren. Mungkin kalian pernah melihat permainan game-game dari Miak Maksuren. Saya kalau tidak salah pernah mengulas saat menghadapi Bobby Fischer, tapi Miak Maksuren kalah oleh Bobby Fischer saat itu. Itulah merupakan legenda asal Mongolia yang waktu 1960-an ini terbilang pecatur yang cukup kuat kawan. Oke, Carlsen yang pegang putih mengawali dengan pembukaan kuda F3, ready opening, kuda F6, dan di sini pion C4 berubah lagi ke bentuk English opening dengan variasi Anglo-Indian. Dan pion E6 masih bisa kan berbentuk ke posisi atau pembukaan yang lain. Pembukaan ready ini sangat fleksibel dengan kuda F3 terlebih dahulu. Setelah pion E6, pion D4 oleh Carlsen. Di sini pion D5 kita temui Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak. Carlsen tidak melanjutkan dengan permainan Katalan pion G3, tapi melanjutkan permainan Queen's Gambit dengan kuda C3-nya, dan hitam melanjutkan dengan Ragozin defense gajah B4. Gajah G5, sama-sama memberikan pin-pinan kawan. Kalau dari putih ini adalah relatif pin, kalau dari hitam ini adalah absolute pin. Dimana absolute pin itu merupakan langkah yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Kena pin semacam ini, kalau kalian melangkah ya tentu langkah ilegal. Kalau kuda terhadap menterinya relatif pin semacam ini, ya masih bisa saja kuda ini bergerak kawan. Tak ada masalah ya, kecuali kalian mau menyerahkan menteri. Batsuren melanjutkan dengan pion H6, mengusir gajah mundur ke H4, dan Batsuren langsung melakukan rokade mengamankan raja. Stockfish menyarankan jangan terburu-buru untuk melakukan rokade. Kalian bisa melanjutkan pertarungan pion dengan pion D pukul pion C4 atau bermain dengan pion C5, terus juga menyergap pion-pion putih di petak pusat. Dengan ide kuda bisa ke petak C6 nanti, menteri pun juga punya akses jika ingin keluar kawan. Ataupun dengan pion G5, menjebak atau mendorong kembali posisi gajah gelap putih agar mundur lagi kawan. Hitam memilih atau Batsuren memilih langkah rokade, ya mungkin terlihat cukup natural juga. Tahap pembukaan ya sesegera mungkin raja rokade, tak ada masalah juga, bukan langkah kesalahan yang berarti. Di sini pion E3, jelas Carlsen mengeluarkan gajah terangnya di langkah berikutnya.
kuda B berkembang ke petak D7. Terlebih dahulu Carlsen pion C pukul pion D5. Dipukul balik oleh pion E. Kalian tidak akan berani ambil dengan kuda dengan niatan pressure kuda putih C3 dengan gajah. Kalian harus ingat bahwa menteri kalian dalam posisi kena pin tadi. Terkadang pemain pemula itu lupa kalau menterinya dalam posisi kena pin atau perwira yang lain dalam posisi kena pin, jadi melakukan pergerakan semacam ini. Ya memang hal seperti ini cukup receh saya tunjukkan. Harusnya mungkin kalian juga tanpa saya tunjukkan sudah mengerti. Tapi sekali lagi kawan, penonton channel ini ya banyak dari pemain-pemain yang sudah ahli atau pecatur yang baru belajar. Jadi memang sengaja kalimat-kalimat saya setiap video itu hampir sama. Memang begitu kawan. Karena yang menonton bukan hanya penonton lama tapi penonton baru juga sering mampir ke channel kami. Jadi penonton lama ataupun pemain-pemain catur yang sudah pinter, mohon maklum. Kita beri kesempatan bagi kawan-kawan pemula yang juga ingin belajar. Dipukul balik oleh pion E, selanjutnya adalah gajah D3 lanjut Carlsen, dan di sini pion C6 memperkuat posisi bangunan pionnya dan dibalas Carlsen rokade pendek. Gajah bergerak mundur ke petak D6, mundur ke petak E7 ini juga bagus untuk memblokade pimpinan. Tapi sepertinya gajah ingin mendapatkan diagonal ini atau mencegat pergerakan gajah. Pion G5 akan dimainkan. Apakah seperti itu? Kita lihat saja. Carlsen melangkah menteri C2. Satu diagonal kawan. Tapi pion ini sudah didorong. Jadi petak H7 sudah tidak ada target pion. Di sini benteng E8. Benteng F ke E1. Dan di sini gajah ditarik mundur ke E7, melepaskan diagonal gelap ini. Dimanfaatkan oleh Carlsen. Sekarang Carlsen gantian yang mengontrol petak-petak gelap ini sekarang kawan. Selanjutnya adalah kuda mundur ke petak F8, membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah atau membuka akses bagi menteri jika gajah ingin bertarung dengan gajah gelap putih. Dan pion H3, kontrol petak G4 dari ancaman manuver kuda ataupun gajah. Sekarang pion B6 dimainkan oleh hitam, sepertinya ingin mengeluarkan gajahnya lewat petak-petak ini nanti kawan, dan dibalas Carlsen dengan membuka menantang permainan di petak pusat dengan pion E4-nya. Tantangan terbuka ini diterima oleh hitam, pion dipukul pion E4, dipukul balik oleh Carlsen dengan kuda C. Memukul balik dengan gajah, Carlsen tidak ingin kehilangan gajah seperti ini kawan. Oleh karena itu, Carlsen memukul balik dengan kuda menantang pertukaran kuda. Ditolak gajah ke petak B7. Bergerak ke petak E6 merupakan pilihan yang paling bagus, yang paling kuat daripada ke petak B7 ini. Memang terlihat tadi gajah ini ditempatkan di petak ini sepertinya akan mengorbankan pion yang ada di sini. Kemungkinan kalau Carlsen yang main kemungkinan tidak akan langsung diambil kawan. Tidak tahu lagi kalau kalian yang main, pasti kalian langsung ambil. Ya Carlsen ini selain pemain posisional juga taktikal juga kawan. Dia mungkin akan melangkah dengan kuda ke petak E5 kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Batsuren memilih langkah yang logis mempertahankan pion dari ancaman menteri ini kawan. Dan Carlsen melanjutkan kuda E5. Memberikan tekanan berat bagi pion ini sekarang. Dan pion ini bisa saja kalian dorong maju, tapi ya percuma kawan, nanti akan dihajar oleh pion bisa juga, ataupun menahan diri, kuda bisa bergerak ke peta ini kalau Stockfish menyarankan. Tapi di sini hitam melanjutkan mengaktifkan kuda ke peta E6, incar pion D4, dan Carlsen melangkah kuda pukul kuda skak. Inilah langkah pertama yang kurang presisi dari Carlsen kalau kita bandingkan saran dari Stockfish 15. Stockfish 15 menyarankan benteng A ke D1 kawan. Kalaupun kuda ambil pion ini ancam menteri, kalian barulah bisa melanjutkan kuda pukul kuda skak. Setelah dipukul balik oleh gajah, memberikan pressure bagi kuda di sini, kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah H7 skak. Setelah raja bergeser ke F8, jangan bergeser ke H8 karena satu langkah skak mat, kuda pukul pion F7 skak. Jadi setelah raja ini bergeser ke peta F8, di sini putih bisa melanjutkan menteri ke E4 kawan. Pressure kuda yang ada di sini. Kemungkinan hitam akan melakukan pengorbanan pertukaran kualitas perwira di sini kawan. Dan untuk menyelamatkan kudanya, tapi putih akan unggul kualitas perwira kawan. Itulah keuntungan yang didapat oleh putih. Jika saja tahu kita kalau Stockfish menyarankan benteng D1. Sekali lagi dalam permainan catur off-board langsung di atas papan tidak mungkin kita bisa menyontek permainan engine kawan. Ya kalau online sih bisa kita ya berlaku curang, tapi ya untuk apa juga berlaku curang. Apalagi kalau kita bermain online, main gratis,
tak ada yang diburu, percuma juga kita main curang. Ya, buat asik-asikan saja, kalah ya sudah, tak ada masalah. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Carlsen tadi memilih pertukaran kuda dengan tempo skak setelah dipukul balik oleh gajah H7 skak. Di sini seperti yang saya sebut tadi, kalau melangkah ke petak sini ya satu langkah skak 4 di sini kawan. Jadi di sini hitam langkah raja ke petak F8 termasuk langkah paksaan. Barulah sekarang benteng AD1 lanjut Carlsen dan di sini gajah sikat kuda E5. Langkah ini kurang kuat kawan. Stockfish menyarankan menteri keluar ke peta E7 terlebih dahulu. Tapi hitam rasanya juga tidak mau ambil pusing terhadap kuda yang cukup merepotkan ini kawan. Langsung sikat kuda dengan gajah. Dipukul balik menggunakan pion dengan discover attack dengan tempo ancam menteri. Menteri sekarang ke E7 dan sekarang pion F4. Carlsen tidak perlu khawatir soal diagonal gelap ini kawan. Karena hitam tidak mempunyai gajah diagonal gelap. Tapi dengan mendorong pion F4 ini juga memberikan kesempatan bagi hitam untuk bertukar menteri. Tapi kalaupun sekalipun bertukar menteri seperti ini kawan, putih akan menang. Putih mempunyai ruang yang bagus dengan dua pionnya ini yang segera bisa didorong maju kawan. Kalau saya lanjutkan sedikit dengan langkah-langkah seperti ini kawan, anggap saja seperti itu, nanti kelanjutannya juga bisa membuat skakmat raja hitam kawan. Di sini pun juga akan bikin repot raja hitam nanti. Banyak sekali variasi yang harusnya saya tunjukkan di sini. Saya rasa kita harus kembali saja walaupun tanpa menteri. Posisi hitam sudah sangat kolaps kawan. Di sini pun raja ini kena skak tusukan, benteng nanti juga akan jatuh dan putih akan tetap menang kualitas perwira. Pion C5 dipilih oleh hitam membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya kawan, menginginkan serangan balik atau memberikan dukungan bagi kuda ke petak D4 nanti. Carlsen melanjutkan pion F5, kuda D4 serang menteri, menteri ke F2, dan menteri hitam ke D7. Kurang presisi dari hitam, langkah yang presisi adalah gajah ke petak D5 untuk memberikan backup petak terang ini kawan jika putih sampai mendorong pion-pionnya maju. Menteri D7 ini memberikan kesempatan Carlsen mendorong pion E6-nya, ancam menteri atau menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri hitam ke J6 kawan. Ya, ancamannya adalah ancaman skakmat kalau sampai menteri ini meninggalkan baris kedua. Carlsen melanjutkan dengan gajah E5, memberikan pressure di sini, mengosongkan petak juga. Menteri siap bergerak ke sini, ancaman di sini nanti juga membackup pion G2-nya. Itulah rencana sederhana Carlsen. Dan di sini dijawab dengan benteng A ke D8. Carlsen tetap melangkah menteri ke G3. Tapi memberikan keleluasan kuda melakukan skak kawan garbuan terhadap menteri. Tapi tenang, di sini ada benteng. Tapi benteng hitam juga siap sikat benteng D1 kalau itu dilakukan oleh hitam dengan kuda E2 ini. Batsuren tetap memilih langkah kuda ke E2 skak. Disikat oleh benteng dan benteng pukul benteng skak. Raja bergerak ke H2 dan raja ini aman kawan. Karena diagonal gelap, hitam tidak mempunyai gajah diagonal gelap. Diagonal gelap ini sangat kuat, sudah tidak bisa diisi lagi oleh menteri jika ingin mengadu menteri. Permainan berlanjut, kini giliran putih melangkah dan hitam sedang terancam dengan menteri dengan dukungan gajah di petak G7 ini kawan. Dan hitam memutuskan raja ini bergerak ke petak ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan sikat pion ini dengan benteng melakukan pengorbanan. Tapi raja memilih bergerak dan silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan. Karena langkah pamungkas dari Magnus Carlsen ini membuat hitam menyerah di langkah ke-30. Di turnamen ini sekali lagi tawaran remis boleh dilakukan oleh kedua pemain selepas langkah ke-30 hitam kawan. Tapi ya buat apa melakukan tawaran remis kalau putih dalam posisi unggul seperti ini? Apakah kalian sudah menemukan langkah brilian dari Carlsen untuk mengakhiri permainan sehingga hitam menyerah? Carlsen melangkah gajah F6 skak. Di posisi ini Batsuren menyerah kawan, melakukan pengorbanan gajah. Tapi kalau Stockfish ada yang lebih kuat dengan langkah pion E, pukul pion F7 seperti ini. Kelanjutannya jika pion ini diambil oleh raja, maka selanjutnya menteri akan ambil pion G7 skakmat. Kalau di sini benteng ini dicoba digeser ke peta F8, maka pion F6 skak. Jika di sini pion pukul pion, maka putih juga akan melanjutkan dengan gajah pukul pion F6 skak dan double skak kawan. Raja ambil gajah ataupun memilih bergerak ke sini, maka selanjutnya gajah F5 skak ditutup oleh menteri, tak ada cara lain kawan. Dan di sini gajah sikat menteri ataupun yang paling kuat adalah
benteng ambil menteri ini. Itulah variasi yang ditunjukkan oleh Stockfish dengan langkah pion E pukul pion F7 terlebih dahulu. Tapi Carlsen, langkah gajah F6 ini juga merupakan salah satu pilihan terbaik yang mengakhiri permainan di langkah ke-30. Kalau pengorbanan ini diterima oleh raja, maka ancamannya adalah menteri bergerak ke petak E5 skak. Raja terpaksa mundur, kalaupun bergerak ke petak G5, maka menteri akan ambil pion G7 skak. Raja ke F4, kalau kalian bergerak ke sini ya sama saja kawan, satu langkah skak mat. Kalau raja bergerak ke sini ya ancamannya sama. Di sini menteri akan ambil pion ini pun bisa skak mat, atau ke sini pun bisa skak mat juga. Kalau di sini tadi gajah ini tidak diterima oleh raja karena raja sudah tidak bisa bergerak ke sini. Kalaupun raja bergerak ke sini, maka berikutnya juga ancaman skakmat di sini kawan. Ataupun pada posisi ini, kalaupun kalian memilih dengan tadi setelah gajah F6 kalian memilih dengan langkah pion pukul gajah ini, maka selanjutnya adalah pion E pukul pion F7 open skak. Kalau kalian ambil pion ini, maka menteri ke sini skak, raja mundur dan skakmat di sini juga kawan. Itulah beberapa variasi yang ada selepas langkah gajah bergerak ke petak F6 skak yang diakhiri oleh Magnus Carlsen ini. Itulah kawan game kemenangan Magnus Carlsen yang kedua setelah dia turun selama 3 game, 2 game menang dan 1 game remis saat melawan pemain Italia. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.